Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu mata kuliah public speaking membahas materi, tetapi diselingi maju 3 orang per minggunya. Nah, diantaranya itu ada Desti, Nadia, dan juga Wildan. Nah, dari 3 orang itu membahas materi berbeda-beda dengan public speaking yang luar biasa. Nah, yang pertama itu Desti itu membahas terkait pentingnya public speaking itu seperti apa, gaya public speaking seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada Nadia, dia itu membahas terkait bulan suci Ramadan. Nah, lalu ada juga Wildan yang membahas terkait analisis SWOT. Nah, itu apa sih analisis SWOT? Nah, analisis SWOT itu metode untuk menganalisis kondisi diri seperti diagnosanya atau usaha dengan melihat faktor internal dan juga eksternal diri sendiri. Nah, itu tuh supaya bisa menyusun strategi yang tepat dan tersusun seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu materi minggu kemarin yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait pengantar, lalu ada dasar-dasar dan juga manfaat public speaking. Nah, yang pertama itu ada pengantar public speaking. Nah, yaitu public speaking atau berbicara di depan umum adalah suatu bentuk komunikasi lisan. Nah, di mana seseorang itu menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens yang hadir. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar public speaking. Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar nih terkait public speaking. Yang pertama ada analisis audiens. Nah, di mana langkah krusial dalam public speaking yang memerlukan pemahaman mendalam terkait siapa yang akan menjadi audiens. Nah, di sini itu analisis audiens ya. Public speaking itu jika kita melakukan public speaking, kita perlu pemahaman terkait audiensnya kayak nggak bisa diem atau nggak berisik gitu. Nah, kita perlu memberikan pemahaman kepada audiens tersebut. Nah, yang kedua ada penggunaan bahasa yang efektif. Nah, di mana penggunaan bahasa ini yang baik dan juga efektif dalam elemen utama. Nah, jika kita sedang melakukan public speaking di halayak ramai, di kelas atau enggak dimanapun, kita harus apa ya? Kita harus memilih pemilihan kata yang efektif, sebab kita sedang berbicara di depan umum. Nah, dimana kita harus memilih kata-kata yang baik dan benar. Pengolahan katanya harus tersusun agar audiens paham nih apa yang kita bicarakan. Lalu selanjutnya ada struktur presentasi yang efektif, di mana struktur ini struktur presentasi yang efektif menjadi fondasi kesuksesan. Nah, jika kita sedang melakukan presentasi, kita harus terstruktur gitu. Jika tidak terstruktur, maka presentasi itu akan buyar dong, karena kita melakukan presentasi di depan kelas. Nah, itu harus membutuhkan kayak materinya, lalu kita nanti seperti apa berbicara, itu harus terstruktur tuh agar audiensnya atau teman-teman paham apa yang kita bicarakan, apa yang kita jelaskan terkait materi tersebut. Nah, selanjutnya ada pengolahan waktu, di mana pengolahan waktu yang baik adalah keterampilan esensial dalam. Nah, melakukan public speaking juga kita harus melakukan pengolahan waktu ya, seperti ya presentasi. Nah, itu kan membutuhkan pasti ada waktu dong, pengolahan waktu. Kita harus melakukan pengolahan waktu yang baik agar apa yang kita bicarakan tersampaikan kepada audiensnya. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa tubuh, di mana penggunaan bahasa tubuh ini mencakup ekspresi wajah, lalu gerakan tangan, dan juga postur tubuh. Nah, jika kita sedang berbicara di depan kelas gitu, sedang melakukan presentasi,
Nah, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan juga postur tubuh pasti dimainkan gak sih? Karena itu termasuk public speaking ya. Karena jika ekspresi wajah tidak dimainkan gitu, itu akan mengganggu audiens karena kok kakak yang di depan ini gak ada ekspresi ya gitu jika menjelaskannya gitu. Nah, itu sangat mengganggu audiens karena public speaking atau berbicara di depan umum seperti body language, lalu uh, ekspresi wajah dan juga gerakan tangan kan pasti dimainkan. Jika tidak itu akan sangat aneh teman-teman, karena itu salah satu dari public speaking ya. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan dan pengaturan visual. Nah, di sini dimana di era presentasi multimedia, pemilihan dan pengaturan visual adalah aspek penting dalam public speaking. Betul, pemilihan dan juga pengaturan visual itu sangat penting di era sekarang karena kita melakukan presentasi itu kan kita butuh visual yang tepat dan menarik untuk audiensnya ya. Jika tidak menggunakan visual seperti itu, audiens tidak akan tertarik dengan uh, apa sih pemateri di depan yang sedang berbicara seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsistensi dalam suara, di mana kualitas suara pembicara berperan penting dalam public speaking. Nah, kita melakukan public speaking gitu atau berbicara di depan umum, lalu suara kita kecil, itu sangat gak bakal terdengar gak sih sama audiensnya karena kita melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, harusnya suara kita harus lantang, jelas gitu. Dan itu memang keharusan jika kita sedang melakukan public speaking. Suara kita harus jelas, lantang, dan pemilihan kata-kata kita tuh harus tersusun agar audiens itu mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, selanjutnya ada penggunaan hikmah dan juga retorika. Nah, di sini dimana public speaking itu bukan hanya tentang menyampaikan fakta, tetapi juga melibatkan unsur hikmah dan juga retorika. Nah, materi terakhir yaitu terkait manfaat public speaking. Nah, di mana di sini tuh ada beberapa manfaat terkait public speaking. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, memang benar jika kita terus berlatih dan juga berlatih terkait public speaking atau berbicara di depan umum gitu, itu bisa melatih kepercayaan diri kita, melatih mental kita tidak takut lagi gitu jika kita sedang berbicara di depan umum. Jika tidak dilatih, mungkin berbicara di depan umum itu pasti takut aja, grogi aja gitu, gak mau gitu. Nah, itu apa sih pentingnya kita belajar public speaking itu, melatih kepercayaan diri kita agar kita bisa, agar mental kita nih nggak takut lagi jika berbicara di depan umum. Nah, selanjutnya ada melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Nah, di apa sih public speaking juga atau berbicara di depan umum bukan semata-mata kita ngomong doang atau berbicara aja gitu. Itu juga kita melatih berpikir kritis kita, melatih kata-kata yang baik, kata-kata yang benar untuk menyampaikan kepada audiens agar paham apa yang kita bicarakan seperti itu. Nah, selanjutnya ada meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, terkait kita berbicara di depan umum gitu, itu juga bisa melatih keterampilan komunikasi kita dengan baik. Contohnya kayak kita sedang mengerjakan tugas dengan teman-teman gitu, atau kerja kelompok, itu kan kita membutuhkan komunikasi ya terhadap teman-teman. Jika kita diem aja gitu, gak mungkin tugas itu bakal selesai gak sih, karena itu kan membutuhkan komunikasi kita dengan teman-teman. Seperti apa nih tugasnya, itu kan pasti ada komunikasi dong. Nah, jika tidak dikomunikasikan pasti nggak bakal selesai. Nah, seperti itu untuk meningkatkan komunikasi kita dengan orang-orang. Nah, selanjutnya ada memperluas peluang karir.
Nah, jika kita sudah uh, bisa dan juga gak takut lagi gitu terkait berbicara di depan umum, di depan orang-orang, itu juga peluang buat diri kita sendiri ke depannya di masa depan. Jika kita mau menjadi guru, menjadi penyuluh sosial, menjadi apa sih, berbicara di depan orang-orang gitu, itu peluang buat diri kita sendiri di masa depan, karena kita udah bisa nih melakukan public speaking, udah bisa tidak takut lagi, udah kuat mental berbicara di depan halayak ramai. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Nah, contohnya kayak uh, ustadz gitu atau enggak kiai gitu, itu kan melatih beliau gitu untuk kepemimpinannya, berbicara di depan umum. Itu melatih melatih kepemimpinan di dalam diri kita, berbicara di depan umum. Itu sangat baik karena kita udah bisa nih, kita udah mampu gitu berbicara di depan umum, dan itu sangat melatih kepemimpinan di dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada membangun personal branding. Nah, itu juga sangat baik buat diri kita sendiri karena kita uh, udah ada bisa melakukan public speaking. Itu juga personal branding buat diri kita nanti di masa depan, karena kita udah mampu, udah pandai, udah nggak takut berbicara di depan umum. Itu merupakan personal branding buat diri kita sendiri ke depannya. Nah, yang terakhir ada melatih pengendalian emosi. Nah, kita juga berbicara di depan umum bukan semata-mata berbicara gitu. Itu juga melatih pengendalian emosi di dalam diri kita. Kan kita berbicara, lalu kita harus berpikir kritis, melakukan kosakata, pemilihan kosakata yang baik seperti apa jika diucapkan, agar audiens itu paham dan juga mengerti apa yang kita ucapkan. Itu membutuhkan pengendalian emosi yang baik dan juga benar. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.